Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Surya Putra, NIM C141800095, paralel 2 dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi dan Manajemen Budidaya Perairan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum mandiri saya yang berjudul Budidaya Mikroalga menggunakan penyinaran matahari dan lampu. Pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu mikroalga. Mikroalga adalah organisme fotosintetik yang dapat memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi. Beberapa manfaat yang dimiliki oleh mikroalga seperti dapat menjadi pakan alami untuk zooplankton. Zooplankton contohnya adalah Daphnia, Rotifer, dan Artemia. Nantinya zooplankton ini dapat dimanfaatkan untuk pakan alami larva ikan ataupun larva udang. Selanjutnya ada mikroalga sebagai biofuel. Mikroalga memiliki kandungan lemak dan minyak atau fosfolipid yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan lainnya. Dengan teknologi yang tepat dan teknik tertentu, kita dapat mengekstrak minyak dan lemak dari mikroalga dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Ketiga, mikroalga berperan sebagai bioremediator. Peran mikroalga sebagai bioremediator adalah menguraikan dan memanfaatkan senyawa organik yang mencemari lingkungan dan mengubahnya sebagai nutrien yang dapat digunakan untuk tumbuh. Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk percobaan saya. Pertama ada bak volume 15 liter, inokulan chlorella, pupuk NPK, urea dan E4, aerator, selang aerator, lampu LED 10 watt, anti klorin dan garam ikan. Pertama, kita siapkan media budidaya dengan cara mengisi bak volume 15 liter tadi dengan 12 liter air, lalu kita deklorinasi dan aerasi selama 12 jam. Selanjutnya, siapkan pupuk. Jadi untuk takaran pupuk yang saya gunakan adalah setengah sendok makan urea, setengah sendok makan NPK, dan setengah sendok makan E4. Lalu siapkan juga inokulan. Untuk pencampuran pupuk kita campurkan ketiga pupuk tersebut ke dalam botol, isi air, lalu kocok-kocok hingga merata dan saring. Selanjutnya pembagian inokulan. Inokulan dari bak 12 liter ini kita ambil 1,5 liter untuk kita masukkan ke dalam botol yang nantinya akan digunakan untuk percobaan kultur menggunakan lampu. Lalu kita pelihara inokulannya dalam bak dan juga dalam botol selama 7 hari. Lalu kita lakukan pengamatan dan melihat hasilnya. Berikut adalah hasil percobaan saya. Pada gambar pertama di sebelah kiri dapat dilihat itu adalah kultur mikroalga saya yang saya lakukan menggunakan lampu. Dapat dilihat terdapat pertumbuhan chlorella yang dicirikan dengan bertambah pekatnya warna media budidaya dari hari pertama hingga hari ke-7. Untuk gambar di tengah adalah kultur mikroalga menggunakan cahaya matahari. Pertumbuhan chlorella juga dapat diamati dari semakin pekatnya warna media budidaya. Nah, di bagian ketiga atau gambar ketiga adalah perbandingan hasil kultur mikroalga menggunakan lampu dan matahari. Jadi untuk jika diamati kultur menggunakan bak menghasilkan warna yang lebih pekat dibandingkan kultur menggunakan lampu. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah pertama diperlukan inokulan yang baik. Kesimpulan ini saya dapat dari percobaan pertama saya dan kedua saya yang saya gunakan. Saya menggunakan inokulan yang berasal dari tambak yang tidak terawat dan hasilnya gagal. Lalu akhirnya saya mencoba untuk membeli chlorella yang berasal dari pembudidaya chlorella dan akhirnya percobaan saya berhasil. Kedua, diperlukan pemupukan dan pemberian nutrisi yang tepat. Karena mikroalga ini termasuk tumbuhan dan makhluk hidup, sudah pasti membutuhkan nutrisi dan asupan yang tepat untuk tumbuh. Ketiga, penyinaran menggunakan matahari lebih baik. Hal ini saya dapatkan karena dari hasil percobaan dapat dilihat bahwa penyinaran menggunakan matahari lebih baik jika dibandingkan menggunakan LED sebesar 10 watt. Yang keempat adalah suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Karena pertumbuhan mikroalga saya yang saya pelihara menggunakan LED berada dalam indoor atau dalam ruangan, suhunya sudah pasti lebih rendah jika dibandingkan suhu mikroalga saya yang saya pelihara di luar atau outdoor menggunakan matahari. Jadi saya simpulkan bahwa
Suhu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroalga. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya harap teman-teman dapat like dan subscribe channel saya. Terima kasih.